Selamat menyaksikan. Bagusan iPhone. Shit, gerak, goyang. Pemberontakan G30 SPKI adalah salah satu peristiwa kelam bangsa Indonesia pada masa-masa awal setelah kemerdekaan. Peristiwa di mana para jenderal menjadi korban dari tindakan-tindakan keji yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait dengan peristiwa tersebut. Awal kejadian sebelum G30 SPKI meletus, ada beberapa konflik antara anggota PKI dan juga Angkatan Darat. PKI memiliki cita-cita untuk merintis berdirinya negara komunis, sedangkan Angkatan Darat sebagai kekuatan pertahanan negara berkepentingan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara. Pada awal Agustus 1965, Soekarno selaku Presiden Indonesia jatuh sakit. Kondisi Soekarno yang kritis dimanfaatkan oleh Den Aidit selaku pemimpin PKI untuk melakukan rencananya menjadikan Indonesia menjadi negara komunis. Isu-isu mengenai Dewan Jenderal terus dihembuskan. Mereka mendesak Soekarno untuk membungkam lawan-lawan mereka. Di kediaman Aidit pada tanggal 12 Agustus 1965. Kawan Syam, sekarang kita telah memasuki tahap yang menentukan. Kontak semua perwira yang berpikiran maju, yang mendukung kita. Segera menyusun kekuatan, kumpulkan semua anggota biro, khusus baik di pusat maupun daerah. Saya optimis. Saya yakin sekali segala sesuatu di muka bumi ini mendukung kita. Perwira-perwira yang saya didik juga mempunyai optimis yang sama. Pemuda-pemuda kita sedang berlatih keras di lubang buaya. Tapi saya ragu, apa benar aja Bung Karno semakin dekat seperti yang dikatakan tim dokter? Cepat atau lambat ajal itu pasti datang. Cepat atau lambat jenderal-jenderal itu akan menghimpun kekuatan. Dan saya tidak ingin kalah cepat. Segera hubungi kawan-kawan. Di rumah Syam pada tanggal 14 Agustus 1965. Kawan, Ketua Aidit berpesan agar gerakan yang kita lancarkan bersifat terbatas dan akan berupa gerakan militer. Kedua sasaran utama gerakan adalah para jenderal. Ketiga gerakan ini harus menguasai instalasi vital seperti Telkom, RRI, dan sebagainya. Untuk pemimpin gerakan kita sepakat mengajukan 3 nama calon yang terdiri dari perwira berpikiran maju, yaitu Letnan Kolonel Untung, Kolonel Latif, dan Major Suryono. Pada tanggal 28 Agustus 1965, PPKI melakukan sidang Politbiro yang hasilnya mengenai PKI melakukan operasi militer. Pembagian kerja mengenai operasi militer, komposisi Dewan Revolusi, pengelompokan kader-kader untuk dikirimkan ke daerah, penentuan tenaga cadangan 2.000 orang, termasuk yang dilatih di lubang buaya. Pada tanggal 21, 23, 26, dan 27 September, PKI melakukan pertemuan mereka melakukan beberapa pembahasan mengenai susunan rencana Syam. Antara lain, para jenderal yang menjadi sasaran adalah Letnan Ahmad Yani, Majen MT Haryono, Majen N. Suprapto, Majen S. Parman, Brigjen Sutoyo Siswa Miharjo, Brigjen Donald Ifak Panjaitan, Letu Pierre Tendean. Operasi akan dibagi menjadi 3 komando. Komando penculikan dan penyergapan dinamakan pasukan Pasopati. Akan dipimpin oleh Letnan Dul Aris, yang tugasnya mengambil para jenderal hidup atau mati. Komandan penguasaan kota diberi nama pasukan Bima Sakti, yang dipimpin oleh Kapten Suradi. Sedangkan Komando Kopassus akan dipimpin oleh Mayor Udara Gatot Sukrisno, dan pasukan ini dinamakan pasukan Gatot Kaca.
Di markas PKI pada tanggal 27 September tahun 1965, para pasukan PKI bersiap-siap untuk melancarkan aksinya penculikan 7 jenderal. Pasukan dengan sasaran Jenderal Nasution dipimpin oleh Raja Peri. Siap. Pasukan dengan sasaran Jenderal Ahmad Yani dipimpin oleh Letung Mukijan. Siap. Pasukan yang menculik Jenderal Suprapto dipimpin oleh Sulaiman. Siap. Untuk Jenderal Haryono dipimpin oleh Serjen Bungkus. Siap. Untuk sasaran Jenderal S. Parman dipimpin oleh Serjen Sapra. Siap. Untuk sasaran Brigjen Panjaitan dipimpin oleh Serjen Soekarjo. Siap. Pasukan yang harus menculik Brigjen Sutoyo dipimpin oleh Surono. Siap. Pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, pasukan penculikan 7 jenderal dilakukan secara serentak dengan membagi 7 pasukan yang dikerahkan ke kediaman ketujuh para jenderal. Mereka harus membawa para jenderal ke markas PKI di Lubang Buaya dalam keadaan hidup atau mati. Di kediaman Jenderal Ahmad Nasution. Isi, bapaknya ada bu. Oh, ada. Pak, ada pasukan Cakrabirawa. Cakra. Jenderal dipanggil cuma habis deh. Tolong cepetin bu. Ahmad Nasution tidak ada di rumah. Dia sudah di Bandung selama 3 hari. Senang. Cepat, kamu lari. Cepat pergi. Ayah. Ibu, ada kena. Teganya kau mencari Nasution, tapi anakku yang kau tembak. Jenderal Nasution berhasil melarikan diri dengan memanjat tembok. Namun, kaki kiri terkena tembakan saat memanjat. Pierre tendean menemui pasukan Pasopati dan mengakui diri sebagai Nasution. Oh, ada yang masuk. Jangan berdua. Katakan siapa? Gimana Nasution? Saya. Nasution. Tendean yang mengakui diri sebagai Nasution dibawa ke markas besar PKI di kediaman Ahmad Yani. Bapak mana bu? Sedang tidur. Edi mau ibu mbok. Ibu di rumah Taman Suropati. Mana bapak sayang? Bobo. Coba bangun dulu bapak ya. Bilang ada tamu. Ayo. Bawa ke belakang saja. Ada apa? Bapak diminta menghadap presiden. Sekarang juga. Sekarang? Kalau begitu tunggulah saya mandi dulu. Sebaiknya tidak sama nih jenderal. Kalau tidak cuci muka tuh berpakaian. Tidak usah berpakaian jenderal. Kancam kalian. Tahu apa kalian? Tembak dia. Cepat bereskan. Ahmad Yani meninggal di kediamannya. Jenazah diseret ke mobil PKI untuk dibawa ke markas besar PKI di Lubang Buaya di kediaman Brigjen Sutoyo. Permisi. Ada apa? Bapak diminta menghadap presiden. Sekarang juga. Malam-malam begini, mendadak begini. Maaf jenderal, tidak ada penjelasan. Begitu terbatas jenderal. Pastinya ini semua. Kami hanya menjalankan perintah jenderal. Perintah siapa? Atasan kami. Siapa dia? Silakan jenderal. Jalan. Apa tidak sebaiknya saya berpakaian? Tidak usah jenderal. Jalan. Sutoyo pun dibawa ke markas besar PKI di Lubang Buaya dalam keadaan hidup di kediaman Majen S. Parman. Permisi jenderal. Ada apa? Ada negara gede pak. Pak Presiden meminta agar menghadap bapak sekarang juga. Baik. Loh, kenapa ikut masuk? Mana surat perintah? Kok aneh mas, NRP mereka cuma 4 angka. Itu memang NRP Cakra. Coba hubungi Pak Yani bu.
Loh, Loh, kok telepon saya diputus? Kalau begitu saya pasti sedang berfitnah. Bapak Presiden sedang menunggu Jenderal. Es-Parman dibawa oleh pasukan Pasopati ke markas besar PKI di Lubang Buaya dalam keadaan hidup. Di kediaman Majen Suprapto. Permisi Jenderal. Pak Presiden meminta agar menghadap Bapak sekarang juga. Dipanggil Presiden. Begitu perintah yang kami terima Pak. Malam-malam begini, jam berapa ini? Hampir pagi Pak. Hampir pagi. Tidak salah dengar kamu. Kami kira tidak. Situasi bagus Jenderal. Pak Presiden menunggu di istana. Kalau begitu tunggu sebentar, saya berpakaian sebentar. Tidak usah Jenderal. Jalan. Suprapto dibawa oleh pasukan Pasopati ke Lubang Buaya dalam keadaan hidup. Di kediaman Majen Haryono. Malam Bu. malam, ada apa ya? Bapak diminta menghadap Presiden. Baik, tunggu sebentar ya, Bapak masih tidur. Pak, ada pasukan Cakra di luar. Suruh saja mereka kembali jam 8. Bapak bilang suruh kembali jam 8 saja. Tidak bisa Bu. Keadaan genting. Kami harus membawa Bapak sekarang. Oh, kalau begitu tunggu sebentar. Jenderal. Bukan kita. Cepat bawa. Haryono mati tertembak, jasadnya dibawa ke Lubang Buaya oleh pasukan Pasopati. Di kediaman Majen Panjaitan. Segera. Aduh, saya ada teman-teman segera. Panjaitan mati tertembak di depan Maria. Jenazahnya dibawa oleh pasukan Pasopati. Ketika tidak dibawa ke Lubang Buaya, 4 orang dalam keadaan hidup dan 3 orang dalam keadaan mati. Mereka yang hidup disuruh menandatangani sebuah pernyataan mengenai Dewan Jenderal. Semua anggota PKI bernyanyi lagu genjer-genjer sembari berjoget di hadapan para jenderal yang tertangkap. Ini ada surat pernyataan tentang Dewan Jenderal. Ayo, akui Dewan Jenderal itu ada. Darah itu merah, Jenderal, seperti amarah. Mana Nasution? Jawab. Penderitaan itu pedih, Jenderal. Sekarang coba rasakan setan ini. Belum mau bicara? Bicara. Ayolah bicara, setan. Belum juga. Masih mau tutup mulut? Masih nggak mau ngomong? Silakan saksikan surat pernyataan ini atau Ari bicara. Para jenderal yang masih hidup disiksa habis-habisan sambil ditanya di mana Nasution dan dipaksa membuat surat pernyataan. Tetapi para jenderal tersebut tetap tutup mulut dan tidak mau melaksanakan perintah-perintah tersebut. Cepat katakan, mana Nasution? Lalu pada akhirnya jenderal-jenderal tersebut tewas karena disiksa habis-habisan. Kemudian jasadnya pun dibuang ke sumur kecil di Lubang Buaya, Jakarta. Cepat, bawa mereka ke sumur kecil.
Setelah disiksa hingga mati, para jenderal pun diseret dan dimasukkan dan dikubur ke dalam satu lubang. PKI menutup lubang, kemudian di atasnya ditaruh pohon pisang untuk penyamaran. Pagi berikutnya, anak buah Letnan Kolonel Untung mengambil alih kantor RRI dan memaksa staf di sana untuk membaca pidato Untung yang menyatakan bahwa G30S telah bergerak untuk mencegah kudeta oleh Dewan Jenderal dan melakukan pembentukan Dewan Revolusi. Anak buah G30S PKI, Soeharto pun memanggil Ketua Batalion Pengaman Presiden. Siap. Apa tugas kalian? Tugas kami mengamankan Presiden, Pak. Kami diberitahu akan ada kudeta dan Dewan Jenderal. Itu semua tidak betul. Kamu tidak tahu bahwa Presiden Soekarno saat ini sedang berada di istana. Coba kamu cek sendiri ke istana. Dan kamu juga harus tahu bahwa gerakan Untung ini pasti didalami oleh PKI. Saya kenal betul mereka dan cara-cara mereka. Gerakan mereka merupakan gerakan pemberontakan. Jadi saya memutuskan untuk menghadapinya. Sampaikan ini kepada seluruh anggota kesatuan supaya cepat kembali ke Kostrad. Dan juga sampaikan ini kepada kepala komandan batalion. Saya beri waktu sampai jam 6 sore. Kalau sampai jam 6 sore nanti belum juga kembali ke Kostrad, berarti pasukan sudah berhadapan dengan pasukan saya. Lalu, Soeharto pun mengadakan rapat staf pertama di markas TNI. Soeharto menyatakan Untung sama sekali tidak benar bahwa gerakannya untuk menghadapi Dewan Jenderal yang katanya akan melancarkan koop, sehingga katanya mereka mendahului bertindak dengan menculik tokoh-tokoh penting Angkatan Darat dengan alasan untuk menyelamatkan Presiden Soekarno. Padahal Soeharto saat ini tidak berada di istana dan apa yang disebut Dewan Jenderal tersebut tidak ada. Yang ada hanya Yang Jakti. Dan saya adalah salah satu anggota Yang Jakti. Tidak pernah membicarakan masalah. Gak kelihatan ya. Jadi, apakah
audionya bermasalah. Baik. Pos. Gerakan untuk merebut negara secara paksa dapat didalangi PKI. Jadi saya akan menghadapi mereka daripada kita mati. Shit, gak kelihatan. Soeharto nelpon semua panglima. Panglima sudah mengetahui terhadap tokoh-tokoh pimpinan angkatan darat mereka telah diculik oleh gerakan yang dipimpin oleh Untung. Saya memberitahu bahwa saya telah mengambil komando dan mengambil pimpinan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan. Jangan sampai ada gerakan tanpa pengetahuan panglima. Gak tahu koordinasi tempat Untuk kemana membuat lagi? diagram bahwa 30 September telah terjadi TOU atau pengambilan kekuasaan secara paksa oleh gerombolan pemberontak gerakan 30 September. Tak lama kemudian, para pemimpin kudeta melarikan diri dari Halim dan Sultan Soeharto merebut kembali pangkal udara tersebut. Beberapa waktu kemudian, pasukan di bawah kepemimpinan Soeharto menyerang sebuah markas G30 SPKI. Sementara tentara yang berafiliasi dengan PKI melawan. Pimpinan partai lolos dan melarikan diri, berencana untuk melanjutkan perjuangan mereka di bawah tanah. Ayo, Fuck, baju gua kena. batalion pun menyerang markas besar PKI. Pertempuran pun terjadi. Para PKI berhasil kabur. Setelah itu, Soeharto pun mengadakan pidato di Lubang Buaya. Ini 4 Oktober 1965, kita bersama-sama dengan mata kepala masing-masing menyaksikan pembongkaran jenazah para jenderal kita dengan satu perwira pertama dalam satu lubang sumur lama. Jenderal-jenderal kita dan perwira pertama ini telah menjadi korban kebiadaban dari petualangan yang dinamakan Gerakan 30 September. Saya sebagai anggota daripada Angkatan Darat mengetok jiwa dan perasaan daripada prajurit Angkatan Udara bila mana benar-benar ada oknum yang terlibat dan pembunuhan yang kejam daripada jenderal kita yang tidak berdosa ini. Saya berterima kasih akhirnya Tuhan memberikan petunjuk yang terang jelas pada kita sekalian bahwa setiap tindakan yang tidak jujur, bahwa setiap tindakan yang tidak baik akan terbongkar. Saya berterima kasih pada satuan-satuan khususnya Resimen Parako, KKO, satuan lainnya
rakyat yang membantu menemukan bukti ini dan turut serta mengangkat jenazah ini sehingga seluruh korban bisa ditemukan. Jenazah pahlawan revolusi kemudian dimasukkan dalam peti dan dibawa ke RSPAD pemakaman para jenderal dan Leto Pierre Tendean digelar pada tanggal 5 Oktober 1965. Ratusan ribu rakyat berdiri di pinggir jalan untuk mengantarkan ke peristirahatan terakhir di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Mari semuanya tenang para jenderal dengan menundukkan kepala. Sungguh kejamnya para PKI, sungguh kejamnya, sungguh berjasanya engkau para jenderal. Jenderal, terima kasih atas jasa-jasamu. Jasamu akan selalu kita kenang. Sungguh, engkaulah pahlawan sejati. Selesai.